Pemirsa, perjuangan tim nasional sepak bola Indonesia U23 terbilang menorehkan prestasi dari Piala Asia hingga tembus playoff Olimpiade Paris 2024. Berikut ini kami hadirkan grafis perjalanan Indonesia dari Piala Asia hingga playoff Olimpiade Paris 2024. Baik, sembari kami menunggu grafis bagaimana perjalanan, karena memang perjuangan timnas Indonesia luar biasa. Ketika di Piala Asia kita sudah membuktikan bisa melumat Yordania, mengalahkan Korea lewat drama adu penalti. Tapi yang menarik kemarin yang menjadi perhatian kita adalah ketika wasit, memang pertandingan di Paris, Prancis tanpa VAR sama sekali. Tanpa VAR sama sekali, dan ini memang menuai kontroversi ya. Ya, kita akan coba langsung berbincang bersama dengan Bung Akmal melihat bagaimana laga yang berlangsung tanpa VAR ini. Bung Akmal, selamat petang. Selamat petang, salam sepak bola, Andro dan Vita. Baik, Bung Akmal. Kami langsung saja tanyakan mengenai kepemimpinan wasit asal Paris kemarin. Bung Akmal melihatnya seperti apa, Bung? Dari babak pertama terlebih dahulu ketika mereka dihadiahi penalti oleh sang wasit. Bung Akmal masih tersambung? Oke, kita perbaiki terlebih dahulu sambungan komunikasi kita dengan Bung Akmal. Stadion Sumantri Bojonegoro ya. Oke, silakan Bung Akmal. Iya, yang pertama saya koreksi terlebih dahulu soal lapangan ya. Setelah kita tampil di Piala Asia di Qatar dengan lapangan yang sangat luar biasa, tiba-tiba kita tampil di Clairefontaine. Ini kalau saya lihat mirip Stadion Sumantri Bojonegoro. Stadion yang bisa dibilang tempat latihan. Jadi ini bukan sebuah altar yang bisa digunakan untuk sebuah laga krusial seperti playoff untuk main di meraih tiket ke Piala Olimpiade Paris 2024. Yang kedua, ini soal wasit. Lagi-lagi kita dirugikan oleh wasit. Ketika ada VAR kita dirugikan, kemudian ketika tanpa VAR kita juga dirugikan. Wasit Francois Lesetier, asisten wasit 1 Cyril Granier, asisten wasit 2 Mehdi Romani, ini sangat merugikan Indonesia, utamanya untuk 2 penalti yang didapatkan oleh Gini ya. Di mana penalti pertama misalnya kalau kita lihat siaran ulang, itu terjadi yang pertama adalah kesalahan wasit yang sangat fatal. Pertama, kejadian itu terjadi di luar kotak penalti. Yang kedua, sejatinya Witan tidak dalam niat untuk menjatuhkan Conte atau Pasiet Conte, tapi dua-duanya sedang melakukan sprint, kemudian kaki Conte nyangkut di kaki Witan. Sebenarnya ini bukan pelanggaran. Kalaupun kemudian wasit berijtihad ini pelanggaran, harusnya terjadi bukan di dalam kotak penalti dan bukan penalti. Ini kejadian yang sangat merugikan buat Indonesia untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua juga sangat mengecewakan sekali ya, di mana pemain belakang kita Alfreandra Dewangga sejatinya ingin menahan bola, dan bola yang diambil tapi kemudian Algaisia Mabah masuk ke dalam kaki dari Dewangga, dan wasit kemudian berijtihad ini penalti. Kasus Dewangga ini hampir mirip dengan kasus Witan Sulaiman ketika melawan Uzbekistan, di mana ketika itu diputuskan lewat VAR bahwa itu tidak terjadi pelanggaran karena memang pemain Uzbekistan ketika itu mengambil bola, dan harusnya ini juga tidak pelanggaran karena Dewangga mengambil bola. Itu kalau kita lihat bagaimana Dewangga mengambil bola, sementara memang pemain dari Gini berusaha masuk ke dalam dan terhalang dari badannya Dewangga, dan ini harusnya tidak penalti ya. Kita dirugikan dengan kasus ini ya. VAR harusnya digunakan di sebuah laga krusial, apalagi ini eventnya Olimpiade. Oke, Bung Akmal, tadi kan Bung Akmal menyampaikan soal penalti ya, atau ya penalti ya. Nah ini kenapa kemudian wasit memberikan keputusan seperti itu kalau Bung Akmal melihatnya? Harusnya kan tidak diberikan penalti kepada tim Gini. Ya, harusnya tidak diberikan penalti, dan saya bisa mengatakan dengan jelas bahwa wasit salah dalam mengambil keputusan. Lesesiet dan juga Cyril Granier ini salah mengambil keputusan, dan ini memang sangat merugikan, dan harusnya PSSI melakukan protes atas kepemimpinan wasit yang tidak cermat ya, bukan tidak tegas tapi tidak cermat dalam mengambil keputusan. Utamanya penalti yang pertama itu terjadi jelas, kalau kita ulang itu terjadi di luar kotak penalti, dan Witan tidak sama sekali berniat untuk menghalangi
pergerakan dari Pasinet Conte, tapi dua-duanya melakukan sprint dan kaki Pasinet Conte berbenturan dengan kaki Witan yang juga sedang berlari kencang untuk masuk ke dalam kotak penalti. Ini kesalahan murni, kesalahan wasit dalam mengambil keputusan. Dia tidak cermat melihat kondisi dan situasi yang ada, dan saya yakin kalaupun ada VAR ini tidak akan terjadi penalti. Pertama, kalaupun pelanggaran ini di luar kotak penalti, kalaupun kemudian dengan VAR ini tidak akan jadi penalti karena tidak ada rencana dari Witan untuk melanggar dan menghalangi Pasinet Conte. Bung Akmal, bahkan ketika pelatih Garuda Muda Sintayong protes keras akan keputusan wasit ini tak digubris sama sekali, bahkan mendapatkan kartu merah. Apakah memang STY layak dapat kartu merah, disuruh keluar dari lapangan dan menonton dari tribun, Bung Akmal? Ya, pasti kemarahan STY ini terjadi karena dua penalti yang menurut dia juga ini seharusnya tidak terjadi penalti. Karena memang dari kejadian atau rekaman yang kita tonton berulang-ulang, ini bukan penalti. Yang pertama di luar kotak penalti dan tidak ada kesengajaan Witan melanggar Pasinet Conte. Yang kedua, Alfrenda Dewangga juga tidak ada rencana untuk menghalangi atau menjatuhkan dari Agase Meba, tapi dia mengambil bola dan wajar kalau kemudian pelatih Sintayong melakukan protes gitu. Bahkan saya menyarankan PSSI juga melakukan protes. Memang tidak akan mengubah hasil pertandingan, tetapi setidaknya buat penyelenggara Olimpiade dalam hal ini juga bisa mengoreksi diri untuk nanti pertandingan resmi di Olimpiade agar wasit-wasit yang turunkan benar-benar wasit-wasit yang jeli dalam memimpin pertandingan. Jangan sampai kemudian sepak bola dirugikan dengan keputusan-keputusan wasit yang kontroversial. Oke, Bung Akmal, artinya pemberian kartu merah terhadap pelatih timnas Sintayong ini berlebihan menurut Anda? Ya, kalau pemberiannya sih tidak berlebihan karena memang Sintayong melakukan protes yang sangat keras sekali, tidak berlebihan. 2 kali kartu kuning lalu kartu merah karena Sintayong beberapa kali diperingati untuk tidak terlalu vokal menanggapi keputusan wasit. Tapi kemarahan Sintayong kan terjadi karena memang keputusan wasit yang 2 kali melakukan keputusan yang salah. Sehingga kemudian Sintayong melakukan protes. Nah, protes yang kerasnya ini yang kemudian berbuah kartu merah. Tapi sejatinya keputusan wasit itu salah, dan itu yang kemudian menurut saya Sintayong sampai di ruang ganti menangis karena kecewa dengan keputusan yang diberikan oleh wasit. Tapi seperti ini Bung Akmal, yang kami juga pertanyakan, kenapa kalau standarnya ini untuk berebut tiket ke Olimpiade Paris ketika di Piala Asia kita menggunakan VAR, tapi di playoff semalam tidak ada VAR sama sekali. Bahkan mungkin jumlah wasitnya tidak sebanyak di Piala Asia. Standarnya kok beda gitu Bung Akmal? Betul sekali, dan ini yang sangat mengecewakan gitu kan. Yang pertama tadi saya katakan stadionnya juga sangat mengecewakan. Ini stadion latihan, jadi seolah-olah playoff ini seperti laga uji coba atau permainan tarkam lah gitu kan. Ada antar kampung pertandingan, kemudian digelar dan disiarkan langsung. Stadionnya tidak layak untuk menggelar sebuah laga playoff menurut saya. Yang kedua, ya kenapa tidak ada VAR ini juga menjadi pertanyaan. Apakah nanti di Olimpiade juga tidak ada VAR? Nah, kalau kemudian nanti di Olimpiade tidak ada VAR juga, maka ini amat disayangkan. VAR ini kan selama ini dikampanyekan oleh FIFA sebagai alat untuk membantu agar wasit tidak salah dalam mengambil keputusan. Wasit bisa mengoreksi keputusan yang salah lewat sebuah layar kaca yang bisa dilihat langsung ketika ada kejadian VAR. Dan 2 kejadian yang terjadi di pertandingan melawan Gini yang merugikan Indonesia ini memang salah satu hal yang wajib VAR, karena VAR itu ada 4. Yang pertama gol atau tidak gol, penalti atau tidak penalti, kemudian pemberian kartu langsung dan kesalahan identitas dalam memberikan hukuman. Jadi penalti atau tidak penalti di pertandingan ini harusnya dikoreksi atau dilihat lewat VAR. Sayangnya itu sepertinya panitia Olimpiade nggak punya modal untuk menyewa VAR untuk pertandingan playoff ini. Oke, itu tadi sejumlah hal kontroversial ya. Nah, ini kita masuk mungkin ke pola permainannya. Timnas kan secara penguasaan bola di lapangan juga dominan ya. Bagaimana Anda melihat performa dari Witan dan juga lainnya dalam pertandingan semalam? Ya, kalau secara permainan sejatinya Gini yang katanya diperkuat mayoritas pemain yang tampil di Eropa ternyata tidak istimewa gitu. Secara ball position kita unggul 54% berbanding 46%. Penguasaan bola atau passing juga kita unggul. Kita 315, mereka cuma 262. Yang berbeda hanyalah peluang. Kita punya 7 peluang dengan 1 on target dari Marcelino Ferdinand, sementara mereka punya 13 peluang dengan 4 on target. Jadi secara permainan sebenarnya imbang. Jadi kita sebenarnya bisa mengimbangi permainan Gini yang secara ranking di atas kita. Mereka peringkat 76, kita 134.
Kemudian pemain-pemain mereka lebih berpengalaman, banyak main di Eropa, kita hanya 6 pemain yang tampil di luar negeri, tapi nyatanya kita bisa mengimbangi permainan dari Gini. Kesalahan kita adalah kita takdir yang tidak memihak kepada kita, sehingga ada 2 penalti kontroversial yang diberikan yang membuat kita harus pulang dan melupakan tiket tampil di Olimpiade Paris 2024. Satu lagi Bung Akmal, ekspektasi orang mungkin secara postur, body, permainan Gini di atas kita. Tapi nyatanya semalam di lapangan, kok yang lebih banyak jatuh itu pemain Gini daripada Garuda Muda, Bung Akmal. Ya, ini kan bisa jadi para pemain Gini ini kelelahan ya, karena mereka juga berkompetisi di timnya masing-masing walaupun jaraknya dekat. Di Eropa, hampir semuanya di Eropa, 4 di Prancis, kemudian 3 main di Turki, 2 main di Yunani, dan juga 1 pemain main di Spanyol, ada di Kosovo, di Azerbaijan, dan di Swiss. Ini yang mungkin mereka tidak punya persiapan matang, masih kelelahan karena baru dikumpulkan dan harus main, sehingga secara fisik mereka sebenarnya tidak siap. Namun demikian, kita juga ada kendala juga recovery kita pasca tampil beruntun di Piala Asia ini yang sangat berat, apalagi urusan mental ya. Kita hampir 1 minggu 3 pertandingan kita lakoni, bahkan ada 2 pertandingan yang harus dilewati lewat perpanjangan waktu melawan Korea Selatan dan juga melawan Irak. Ini yang kemudian juga menjadi salah satu kendala. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Gini dengan adanya Ilek Moriba, kemudian Aguebo Kamara, dan beberapa pemain yang tampil di klub top Prancis tidak istimewa banget gitu kan. Jadi kita sebenarnya bisa mengimbangi, walaupun kita kalah, para pemain sejatinya tidak kalah dan kita patut memberikan apresiasi perjuangan pemain di lapangan. Itu dia Bung Akmal, kita patut apresiasi perjuangan dari para timnas meskipun kita menorehkan hasil seperti semalam ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bung Akmal atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.